Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan Allah dalam hati kita? Kata ulama kita, yang mudah itu adalah ketika rasa dan keyakinan dan ingatan kita kepada Allah itu ada dengan sendirinya tanpa kita perlu berusaha untuk menghadirkannya. Ada orang yang berusaha gitu supaya ingat Allah dalam sholatnya, berupaya supaya dia bisa berkonsentrasi dengan bacaan yang dia baca, berusaha supaya dia merasakan bahwa dia sedang menghadap kepada Allah, bahwa Allah sedang melihat dia. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Itu butuh mujahadah untuk menghadirkan rasa itu dalam diri kita. Nah, untuk kemudian bagaimana supaya bisa rasa itu hadir sendiri tanpa kita berupaya keras untuk menghadirkannya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Kalau istilah ulama kita, sesuatu yang sudah menempati hati kita itu pasti akan selalu kita ingat. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Jadi bagaimana sekarang kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang selalu kita ingat. Ya, nanti ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Yang selalu kita ingat, yang selalu hadir di hati kita dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga nanti antara sholat dengan tidak sholat itu sama saja. Kita selalu mengingat Allah, selalu merasa diperhatikan Allah, selalu hadir dalam diri kita itu ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sehingga nanti kalau kita sholat, dia sudah otomatis akan hadir dalam diri kita, karena memang hati kita ini lebih banyak berisi ingatan kepada Allah, lebih banyak berisi merasa diperhatikan oleh Allah, lebih banyak di hati kita ini rasa bahwa kita diketahui, dilihat, didengar apa yang kita ucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istilahnya muraqabatullah. Kemudian pilar ibadah itu kata ulama adalah cinta, rasa takut dan harapan. Ada 3 pilar ibadah: al-mahabbah, kemudian al-khauf, kemudian ar-raja. Jadi kita beribadah kepada Allah mesti didasari oleh cinta kepada Allah, juga oleh takut kepada Allah, juga oleh harapan kepada Allah. Mengapa kita beribadah kepadanya? Karena kita mencintainya. Orang yang mencinta selalu ingin bersama dengan yang dicinta. Dan kebersamaan yang paling dekat dengan yang kita cinta yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Dan khususnya dalam sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Jadi mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah dia pasti akan merindukan salat. Nah, yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita sudah sebutkan, orang yang takut kepada Allah justru akan mendekat kepada Allah. Takutnya akan membuat dia lari kepada Allah. Yang ketiga adalah ar-raja, harapan yang besar kepada Allah. 3 ini merupakan pilar ibadah kita. Setiap apapun ibadah kita, maka pilarnya adalah cinta, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan, ya kita kerjakan atas dasar cinta, rasa takut sekaligus harapan kepada Allah, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Akan merasakan nikmatnya ibadah. Akan merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Karena itu
mujahadah kita untuk bisa menanamkan cinta kita kepada Allah dengan menjadikan kecintaan kita yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu membutuhkan mujahadah dari kita. Contoh misalnya, kalau dalam kehidupan ini kita masih kadang-kadang apalagi kalau sering-sering ya mendahulukan cinta kepada selain Allah daripada cinta kepada Allah, maka ini faktor yang menunjukkan kecilnya cinta kita kepada Allah. Ya, itu juga akan mempengaruhi kualitas sholat kita, kemampuan kita menghadirkan ingatan kepada Allah. Karena memang cinta kita kepada Allah tidak sempurna. Kadang kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan. Kita tahu ini nampaknya Allah tidak ridho ini. Ya. Tapi kayaknya kalau saya tidak lakukan ini mendatangkan mudarat bagi dunia saya. Kadang-kadang manusia memilih yang kedua. Biar ini. Ya, nanti saya minta ampun. Biar ini saya melanggar dulu karena ini kalau saya tidak ambil ini mudarat bagi saya ini. Maka berpikirnya kita lebih sering berpikir kan Allah Maha Pengampun. Biar kita melanggar dulu karena Allah Maha Pengampun. Sebentar kita istighfar. Ini yang sering-sering ya, atau kadang-kadang ya, ada orang yang sering, ada yang kadang-kadang ya. Dalam kehidupan itu ketika dihadapkan dengan masalah-masalah tertentu yang mana kita sudah tahu sebenarnya kayaknya ini tidak diridhoi Allah ini ya. Tetapi kita masih lebih mendahulukan apakah hawa nafsu kita, ya, kepentingan-kepentingan duniawi kita masih kita dahulukan. Berarti kita lebih mencintai kepentingan dunia kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kadang-kadang kita dihadapkan dengan ridha manusia dan ridha Allah. Ini kalau saya lakukan manusia ridha tapi Allah tidak ridha. Kalau saya tinggalkan Allah ridha tapi manusia tidak ridha. Kita juga kadang-kadang dihadapkan dengan masalah-masalah itu. Satu pekerjaan yang ya kita mau tinggalkan, nanti manusia tidak ridho. Ya, akhirnya kita lebih mengutamakan keridhaan manusia. Yang penting manusia ridho. Kalau Allah tidak ridho, nanti kita istighfar. Kita bisa minta ampun, akan dihapuskan. Ya, kita yakin mudah-mudahan Allah mengampuni kita insyaallah. Allah Maha Pengampun memang. Tapi berbicara tentang tadi kemampuan hati untuk mengingat Allah, kalau tidak ada mujahadah seperti ini, ya, maka Allah akan melihat kita bahwa waduh, kamu ini tidak lebih cinta kepada saya daripada yang lain. Ya. Maka tadi kita harapkan Allah berikan kemampuan kita untuk mengingatnya. Ya, Allah juga mungkin tidak berikan bantuan itu kepada kita. Jadi kita tunjukkan mujahadah kita kepada Allah, bahwa kita betul-betul mencintainya, takut kepadanya, berharap kepadanya, maka insya Allah Allah pun akan mencintai kita, memudahkan kita dalam sholat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka dia akan mengenalmu dalam keadaan sulit. Biasanya orang kalau lapang lupa Allah, ya. Tenggelam dalam kelapangan, dalam kenikmatan, akhirnya jarang-jarang ingat Allah. Jarang-jarang Allah diingat. Nanti pas sulit baru Allah diingat. Nah. Yang seharusnya dalam keadaan lapang selalu ingat Allah, bahwa ini kelapangan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita tahu Allah mengenal kita dalam keadaan sempit? Maksud daripada hadis ini, ya'rifka fi syiddah, artinya kalau kita selalu mengingat Allah, mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan kita lapang, maka dalam keadaan sempit Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi itu salah satu wujud daripada ya'rifka fi syiddah, Allah mengenal engkau dalam keadaan sempit, adalah dengan diberikannya kemudahan kepada kita. Ya, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
yaj'al min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan dalam urusan-urusannya. Ya, jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ya, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dia hadapi. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu buah daripada ketakwaan. Dan salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah yang selalu mengingat Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi salah satu wujudnya adalah dengan kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan biasanya itu pertolongan kadang-kadang datangnya dalam keadaan yang sangat-sangat kritis. Ya, di saat-saat yang sangat kritis, disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga ingin menguji kesabaran kita. Nah, kadang-kadang kita, aduh, kenapa tidak datang-datang pertolongan ini? Padahal saya sering ingat Allah ketika lapang ini. Ya, jangan merasa bahwa, aduh, jangan-jangan Allah tidak mau tolong saya. Jangan seperti itu. Harus tetap berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Karena biasanya itu pertolongan datangnya pada saat-saat yang sudah kritis. Ya, saat kritis datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menguji kita. Apakah harapan kita kepada Allah masih besar atau ada keputusasaan ya dari pertolongan Allah. Kita tidak boleh putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya? Ya baik. Sudah jam 6 lewat juga. Baiklah, kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah menjadikan ta'lim kita ini sebagai amal ibadah yang tercatat dalam catatan amal kebaikan kita dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.